Lo bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di universitas ataupun perguruan tinggi ya, khususnya bagi teman-teman TPB ITB ya. Oke. Yuk teman-teman, kita lanjutkan hukum Gauss ya. Nah, video kali ini saya secara khusus eksklusif ya tentang inti dari hukum Gauss, formulanya seperti apa. Namun penjabaran formula secara detailnya ya, bentuk analitik matematikanya secara formalnya gitu, nanti saya khususkan di video setelahnya ya. Setelah video ini nanti saya buatkan khusus formula secara formalnya dalam bentuk matematiknya gimana ya. Nah, hukum Gauss ini kan sebenarnya intinya adalah mencari medan listrik ya, oleh berbagai muatan ataupun distribusi muatan dengan metode yang lebih mudah atau lebih praktis. Oke, sebelum kita menyimpulkan bagaimana hukum Gauss itu muncul, kita akan coba misalkan ya, ada sebuah muatan titik gitu ya, positif. Kemudian kita ingin mencari sebuah titik medan listrik akibat dari medan listrik yang nanti dikeluarkan oleh si muatan ini. Nah, di dalam metode hukum Gauss, kita video sebelumnya di dalam flux listrik kita udah mengenal tentang adanya sebuah luas teman-teman, permukaan luas yang imajiner. Nah, nanti ini disebut lintasan permukaan lintasan dari si Gauss itu sendiri ya, yang ini. Oke. Nah, nanti karena muatan positif berarti kan dia bakal arahnya keluar ya. Oke. Apa namanya? Arah medan listriknya. Oke. Nah, kita misalkan si luas ini itu berupa berbentuk bola imajiner. Oke. Nah, kalau kita misalkan ambil sebuah titik DA gitu di sini ya, ini DA sebagian kecil. Nah, nanti arah medan listrik yang dikeluarkan oleh si muatan ini itu akan sejajar dengan vektor DA nya normalnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, di titik P nya di sini. Ini titik Q. Nah, berarti dengan metode flux, oke, kita dapatkan flux gitu ya. Fluxnya adalah flux medan listriknya berarti apa teman-teman? Kemarin vektor E ya didot dengan normalnya vektor A. Ya, normalnya arah normal, tidak lurus. Nah, berarti kita udah tahu bahwa medan di suatu titik yang berjarak R gitu ya, atau berjarak R lah boleh. R kecil aja nih. R kecil gitu ya, itu menurut hukum Coulomb adalah K Q per R kuadrat dikali A. Nah, A ini luas siapa? Luas permukaan yang ditembus oleh medan listriknya. Karena ini permukaan imajinernya adalah bola, berarti adalah 4 pi R kuadrat. Oke. Nah, vektornya kan nanti searah menghasilkan sudut cos besar E dikali besar A cos tetanya 0, cos 0 1, jadi saya langsung ini. Oke. K itu saya ganti jadi 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat dikali 4 pi R kuadrat. Nah, ada yang sama teman-teman. R kuadratnya sama, 4 pi nya juga sama. Nah, berarti gimana dong rumus flux itu? Nah, berarti flux listrik itu sebanding dengan apa teman-teman? Q per epsilon 0. Q per epsilon 0. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi hukum Gauss-nya nanti formula dari sini keluar hukum Gauss. Jadi sebenarnya ini hukum Gauss teman-teman ya. Nanti saya dituliskan bentuk umumnya. Ini adalah hukum Gauss secara kasarnya gitu. Ini hukum Gauss. Hukum Gauss ya. Nah, jadi flux listrik itu ya, medan listrik, jumlah medan listrik yang menembus ruang permukaan imajiner itu sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan konstanta mionolnya. Ini mah hanya konstanta. Nah, ini mionol ini untuk apa ini? Daerahnya ya, hampa udara ya. Jadi atau udara ya, udara. Hampa udara K-nya 1. Nanti kalau udah masuk bahan-bahan nanti di tentang kapasitor kita akan jelaskan nanti medan listrik di sini depannya ini ada namanya konstanta dielektrik. Jadi ada nilai K di sini ya. Nah, kalau untuk nanti bahan-bahan bukan udara gitu ya.
bukan hampa udara atau udara gitu, biasanya mika, plastik dan lain-lain biasanya ada nilainya. Oke, kalau di sini K-nya 1 ya. Jadi kalau hampa udara K-nya 1. Oke. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya medan listrik yang dikeluarkan oleh muatan ini itu sebanding dengan banyaknya muatan ya yang dilingkupi oleh si permukaan itu. Jadi dia tidak bergantung sama bentuk permukaan Gaussnya. Saya kasih ilustrasi lagi. Jadi kalau ini muatannya positif, oke. Nah yang pertama kita punya muatannya bola, oke. Ini muatannya bola S1. Berarti kan E-nya keluar, gitu kan? E-nya pada keluar, gitu kan? Karena muatannya apa? Positif keluar E-nya ya. Nah gitu ya. Kemudian kita punya misalkan bentuk yang lain. Nah ini ada S2, ini ada S3. Ini S1, S2, S3. Maksudnya S1 S2 S3 itu permukaan yang lain, tapi tidak bola, tidak simetri bola. Jadi S2, S3 itu adalah luas Gauss yang tidak simetri bola. Tidak simetri bola. Nah, bagaimana dengan fluksnya? Ternyata fluksnya adalah sama, teman-teman. Jadi fluks yang menembusnya itu adalah sama, ya. Jadi fluksnya sama, tidak bergantung dengan luas permukaan Gaussnya, ya. Luas permukaan Gauss. Permukaan Gaussnya. Oke. Kemudian bagaimana hubungannya kalau misalkan si permukaan Gaussnya si muatannya itu tidak berada di dalam permukaan Gaussnya. Misalkan begini, ini ada muatannya di sebelah sini, nah dan si permukaannya di sini. Nah gitu ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah gitu ya. Oke. Nah ternyata flux total atau flux neto di sini, flux netonya itu sama dengan 0 teman-teman. Jadi muatan yang di luar permukaan Gauss itu tidak berkontribusi, atau dengan kata lainnya flux yang menembus permukaan ini akan keluar lagi. Jadi si garisnya akan saling mengurangi teman-teman. Akhirnya 0. Nah jadi poin intinya adalah si muatan ini itu harus dilingkupi. Oke, jadi saya tulis ulang ya. Jadi epsilon 0 atau psi itulah. Flux itu adalah sebanding dengan Q di dalam permukaan Gauss. Di dalam permukaan Gauss teman-teman ya, per epsilon 0. Seperti itu. Flux itu tadi perkalian vektor E dengan normalnya A. Berarti saya tulis EA ya, vektor E gitu kan. Ini sigma ya, sama dengan di sini Q-nya adalah sigma juga, jumlah, artinya jumlah muatan. Saya tulis lebih singkat aja N close. N close itu adalah terlingkupi epsilon 0 seperti itu. Nah, karena nanti A-nya semakin banyak, misal itu akan saya dekati menjadi sebuah limit ya. Limit di mana delta A-nya itu menuju 0 dari sigma EAN gitu kan. Sama dengan sigma Q, ini N close yang dilingkupi ya. N close per epsilon 0, atau dengan kata lain menjadi integral E dA sama dengan sigma dari Q N close per epsilon 0. Nah, ini adalah formulasi hukum Gauss. Jadi ini adalah hukum Gauss. Hukum Gauss. Nah, dA sendiri ini adalah luas dari Gauss. Luas Gauss itu adalah luas imajiner ya. Nah, seperti itu. Saya akan kasih ilustrasi bagaimana metode yang mudah untuk memahami hukum Gauss ini, teman-teman. Oke. Kita akan misalkan di sini ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah luas E1, oke, ini muatannya. Kemudian ada luas di sini, muatan 1 dan muatan 2, S2. Kemudian nanti di sini ada muatan lagi, oke. Oke. Kemudian di sini ada S3. Nah, ini adalah S4. S itu maksudnya permukaan, surface ya. Jadi kita akan meninjau berapa sih flux total dari
atau misalkan hukum Gaussnya dari keempat permukaan ini. Oke, yuk teman-teman kita cari solusinya seperti apa. Oke, untuk S1 teman-teman coba lihat S1. Nah, permukaan Gauss S1 teman-teman coba lihat muatan yang dilingkupinya ada berapa? Ada 1 teman-teman. Jadi saya tulis Q per epsilon 0. Positif itu menandakan bahwa dia itu berarah keluar medan listriknya. Jadi nanti kalau digambarkan ini nanti akan mengarah keluar seperti itu teman-teman. Ya, nah seperti itu. Oke. Nah kemudian untuk S2 coba teman-teman lihat. S2 itu yang ini. Nah, berarti permukaan yang dilingkupi oleh Gauss S2 berarti dia adalah penjumlahan aljabar Q min Q. Tuh, jadi ini sama dengan 0 teman-teman. Ya, jadi fluxnya itu di sini. Ini flux 1, ini flux 2. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, flux 1 untuk S1. Oke. Nah, kemudian flux untuk 3 seperti apa? Nah, flux 3 di sini itu tidak ada muatan yang dilingkupinya meskipun medan listrik berpengaruh menembus ke sini dari keempat muatan ini. Oke, menembus keluar. Nah, artinya dijumlahkannya nanti neto 0 kayak tadi udah saya jelasin ya. Jadi untuk permukaan S3 itu tidak ada muatan, berarti 0 per epsilon 0 jadi 0. Nah, muatan ini sebenarnya tidak berkontribusi terhadap S2, S3, S1 tidak ada. Tapi untuk S4, nah untuk plus 4 ya, untuk permukaan S4 itu kita jumlahkan muatan yang dilingkupi total. Berarti ada 1 tambah 2 kurangi 1. Jadi plus 4 itu adalah Q ditambah Q dikurangi Q per epsilon 0. Jadi Q per epsilon 0. Nah, ini jawabannya teman-teman. Ya. Nah, metode yang lain sebenarnya masih banyak teman-teman. Ya. Medan listriknya bisa seragam atau tidak seragam. Nanti teman-teman bisa mencoba latihan ya di buku-buku textbook ataupun nanti di tutorial. Ya. Nanti untuk pembahasan lebih detailnya, misalkan teman-teman bergabung dengan Mehcek, saya akan bahas tuntas habis gitu soal-soal yang sangat rumit, sedang maupun yang simpel dari hukum Gauss ini. Jadi teman-teman lebih paham konsep tentang hukum Gauss ini lebih mendetail. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengantar bagaimana hukum Gauss itu bermula dan muatan formula formalnya nanti saya jelasin di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Salam berfisika.com.